memang balik dah duduk Bangla. Balik Bangladesh. Itu kuasa kalau mau mati pun mau mati dekat Bangla. Berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sebab masuk ke orang luar ni kan. So saya memang tak agree lah benda ni. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Kehebatan Orang Bangladesh Menawan Malaysia, membuat warga lokalnya jadi pasrah. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. di masa mana? Memang cakap dekat abang nanti tua pun anak sudah besar memang balik dah duduk Bangla. Balik Bangladesh. Itu kuasa kalau mau mati pun mau mati dekat Bangla. Oh cool. Jadi gini ceritanya, Malaydesh atau Bangladesh itu adalah julukan buat komunitas Bangladesh di Malaysia yang mayoritasnya adalah para pekerja yang didatangkan ke sana. Awalnya mereka banyak di sektor pertanian dan pabrik, tapi sekarang banyak yang jadi pengusaha, buka usaha jasa dan toko, kayak gitu. Tapi ya, gak semua mulus, ada juga masalah kayak kasus kriminal dan hal-hal kayak menikahi gadis Melayu hanya untuk status. Mereka banyak nongkrong di Kuala Lumpur, di daerah Jalan Silang dan Lebah Pudu yang disebut Bangla Market atau Little Dhaka. Jujur, kasihan sih, padahal udah pada usaha buat adaptasi di Malaysia, tapi malah dikasih julukan nyeleneh. Tapi netizen kita emang suka bikin heboh kan? Suka lah Malaysia, ada duit, gejah jadi. Suka Malaysia ada duit. Bagus lah orang Malaysia, bagus. Tara kacau siapa-siapa lah. Bagus. Malaysia okey lah, number one. Tak jadi Malaysia di Malaysia. Negara kita ni sebenarnya aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malaydesh. Nama Malaydesh dan Bangladesh sudah lumrah bertebaran di internet yang menyangkut negara Malaysia. Secara umum, ini terjadi karena banyaknya orang Bangladesh di Malaysia. Hal ini tidak hanya dimaklumi oleh netizen Indonesia yang sering ribut di media sosial dengan Malaysia, akan tetapi juga warga Malaysia yang sudah jenuh negaranya dipenuhi oleh orang Bangladesh. Sampai-sampai tidak jarang orang Malaysia datang ke kantung-kantung perkumpulan orang Bangladesh, guna memberitahukan keadaan Malaysia sekarang kepada setiap orang. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Kenyataan itu telah mendapat pelbagai reaksi di kalangan masyarakat, termasuklah rasa bimbang dan marah dengan kehadiran warga negara Bangladesh yang semakin ramai di Malaysia. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sebab masuk ke orang luar ni kan. So saya memang tak agree lah benda ni. Memang langsung tak agree. Saya rasa tak masuk akal lah benda ni. Tak tahu lah, saya tak tahu nak cakap masih tak masuk akal langsung. Jadi Bangladesh tak jadi Malaysia di Bangladesh. So apa pandangannya? Saya rasa tu macam membuatkan negara kita lebih, dia punya ekonomi lebih jatuh lah sebenarnya. Sebab apa? Kita beri duit tu pada dia orang. Jadi dia orang bukannya belanja di sini, belanja di luar, bawa balik ke rumah. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, kena tanya dia lah. Nah, mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Kita mana boleh simply bagi macam tu je. Mungkin ada agenda lain lah kot. Dia nak apa? Nak bagi IC tu dekat rakyat Bangladesh tu. Lagi-lagi nak dekat election ni mana kita tahu kan. Mungkin dia tahulah sendiri ni hantu ke apa kan. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. After 5 years you get permanent citizenship.
in government Malaysia. Yeah. Pakai bahasa Melayu. Now what to do? Their process is very difficult. Second home in Malaysia for Bangladeshi people. I want to know the process is very easy. Yeah. How to process here? Suka lah Malaysia, ada duit kerja jadi bagus lah. Bagus duit lah orang katanya. Malaysia bagus. Tara kacau siapa-siapa lah. Bagus. Malaysia oke lah number one. Tapi yang tersiksa orang lokal. Sudah 10 tahun duduk di Malaysia. Kedai tempatan seperti yang ada dekat sini, beberapa kedai yang ada dekat sini pun tak ada orang nak pergi sebab dia orang lebih dekat dan semua benda ada, daripada beras sampai ke baju semua dia orang ada jual kat kedai dia orang tu. Jadi agak terjejas lah untuk penduduk tempatan. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Oh, lebih dia murah orang Bangladesh jualnya. Apa yang kita berniaga di sini lah. Ramai. Negara kita ni sebenarnya aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Meladesh. Yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ini dirosakkan oleh Bangladesh. Dirosakkan oleh parti-parti atau pendatang-pendatang Bangladesh yang hari ini berbuat sesuka hati. Masa lepas daripada video ni aku ada 2-3 video lagi nak aku uploadkan berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa. Dan mungkin mereka buta sebab dibayar. Kita tak nafikan bahawa penguasa kita terutamanya yang berada di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, mereka memang buta kepada aktiviti warga asing yang mengotorkan bandar, yang mendatangkan kejelekan kepada bandar, tetapi mereka tidak bertindak. Jangan ada orang Melayu, orang tempatan yang berniaga tepi jalan. Mereka akan datang macam ribut, huru-hara, macam tak ada otak, macam manusia tak berakal. Ini aku tuju kepada penguasa PBT. Penguasa PBT ni, mereka tidak mempunyai otak, tidak mempunyai akal apabila sesuatu perniagaan ataupun aktiviti yang berada di tepi jalan ni melibatkan bangsa Melayu dan orang tempatan. Tak ada, mereka takkan ada otak. Mereka semua Bangladesh tak terfikir Tapi kalau warga asing, mereka tak peduli pun. Kau nak buat apa dekat jalan tu, kau nak buat karena ada duitnya, Tuhan atau apa. Mujuk kerajaan Bangladesh hari ini sudah pun mengumumkan pembatalan. Kalau panjang, mereka akan merusuh dalam negara ni, tahu. Dengan jumlah mereka yang begitu besar, dengan kegilaan menteri yang makan duit. Apa ni? Aku tak faham macam mana lagi nak beritahu Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Daripada kes membela Palestin sampailah ke kes warga asing, pemimpin kita yang ada hari ini semakin lama semakin bodoh. Semakin bodoh. Mereka berlagak bercakap soal politik, bercakap soal ekonomi, bercakap soal kemanusiaan, bercakap soal segala-galanya. Tapi yang dibuatnya lain. Sebab kata orang Indonesia bagi signal kanan, beloknya kiri. Kat mana silapnya? Semakin hari semakin tak berguna. Bila kita tegur, anjing-anjing gila mereka akan masuk. Anjing-anjing gila mereka yang dibayar, dibagi makan nasi basi, akan masuk menyerang kita. Dan aku tidak dapat membayangkan bagaimana bodohnya anjing-anjing gila mereka ni sampai tidak memikirkan tentang masa depan negara. Difficult saja. Difficult saja. So kakak, saya mau tanya sama kakak. Assalamualaikum. Kakak kawin sama orang Bangladesh, abang. Kawin sama Bangladesh. Dia orang baik atau tak baik? Baik. Dia memang baiknya orang. Itu kakak warga negara Bangladesh, kakak orang Malaysia, warga negara Bangladesh, kakak kira macam mana? Itu warga negara Bangladesh semua orang baik atau susah? Atau macam mana kakak? Sama aja. Cuma nama tu Bangla, orang semua sama. Orang semua sama. Kadang-kadang ada orang cakap, apalah ini Bangla bodoh kan. Ada orang cakap macam ini. Kakak kira macam mana? Dia orang baik atau tak baik?
Itu majoriti kebanyakan orang tak faham, tak kahwin, payah juga. Dia cakap apa dia ada duit, apalah dia kaya, apalah dia kahwin pun orang Bangla, dia cakap itu perumpamaan. Kalau cakap macam ini, memang dia orang kira macam mana, orang baik atau memang terabai, hati terabai kan? Kakak duduk sama orang Bangladesh, memang dia baiklah. Lagi customer sini masuk banyak orang Bangladesh kan? Macam mana orang dia orang yang kira semuanya okey-okey lah, baik, ramah. Dia orang okey sudah lah. Okey, saya last tanya itu kakak fikir kalau abang sekarang cakap tak mau duduk Malaysia, mau balik Bangladesh, kakak macam mana? Mau ikut dia atau mau duduk sini? Ikutlah. Ikut. Kamera ada apa saya cakap atau macam? Memang. Hati macam mana? Memang cakap dekat abang nanti tua pun anak sudah besar memang balik duduk Bangladesh. Balik Bangladesh. Itu cita-citanya mau mati dekat Bangladesh. Tinggal di Bangladesh. Kawasan itu ada pi kan? Ada. Kawasan itu Bangladesh. Ada juga boleh duduk pula. Boleh, sama aja macam Kedah. Ada padi. Alhamdulillah. Macam Langkawi ya. Macam dia macam Langkawi. Okey, দর্শক মণ্ডলী, আমরা কাকার কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তিনি বাংলাদেশি বিয়ে করেছেন তো Oke guys, demikian satu buah video dari Elite Indonesia. Jangan lupa dikunjungin dan didukung dengan cara di like juga di subscribe. Oke guys, keberadaan dari warga Bangladesh di Malaysia memang sudah tidak bisa dinafikan lagi, begitu banyaknya, sehingga yang terjadi pada masyarakat lokal Malaysia ini justru meresahkan. Masyarakat Malaysia menginginkan agar pemerintah Malaysia bisa mengendalikan keberadaan dari warga Bangladesh yang terlalu banyak. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini justru warga ataupun orang-orang Bangladesh masih tetap masuk ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Inilah yang dipermasalahkan oleh warga lokal Malaysia. Dan nampaknya ini juga satu dilema ya bagi pemerintah Malaysia di saat pemerintah Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menyukupi kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan Malaysia sendiri. Warga lokal Malaysia tidak bisa memenuhi karena banyak dari warga lokal Malaysia pun pergi untuk mencari pekerjaan ke luar negeri seperti halnya Singapura. Karena warga lokal Malaysia menilai gaji UMR di Malaysia sendiri itu tidaklah besar, sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Makanya mereka berbondong-bondong kerja di luar negeri. Tetapi pada akhirnya menimbulkan satu permasalahan ketika pemerintah Malaysia membiarkan terlalu banyak orang-orang Bangladesh bekerja di Malaysia, berada di Malaysia dengan segala aktivitasnya yang sekarang ini terlihat sudah tidak terkendali lagi, di mana orang Bangla di Malaysia ini sudah leluasa beraktivitas. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Bangladesh seperti berdagang. Orang-orang Bangladesh ini juga mempunyai satu siasat yang hebat ya. Dia banyak menikahi wanita-wanita Melayu untuk bisa mendapatkan lesen ataupun izin usaha. Sehingga apa yang terjadi di Malaysia, banyak orang-orang Bangladesh itu yang beraktivitas sebagai bos kedai ataupun toko yang berhasil mengembangkan usahanya di Malaysia. Inilah yang membuat iri warga lokal Malaysia sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini permasalahan warga Bangladesh di Malaysia semakin menambah kekhawatiran bagi warga lokal Malaysia. Oke guys, demikian videonya. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar saja, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.